Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Di kesempatan kali ini, saya Sarinda Virginia dari kelas 1 ST8 Politeknik Statistika STIS akan membahas salah satu contoh soal dari penerapan koefisien korelasi Pearson data berkelompok. Jadi, rumus untuk mencari koefisien korelasi Pearson data berkelompok adalah R sama dengan N dikali jumlah U VF dikurangi dengan jumlah U FU dikali dengan jumlah V FV dibagi dengan akar N dikali jumlah U kuadrat FU dikurangi dengan jumlah U FU kuadrat dikali dengan akar N dikali jumlah V kuadrat FV dikurangi dengan jumlah V FV kuadrat. Di mana U adalah skala baru dari X dan V skala baru dari Y. Nah, di sini salah satu contoh soalnya. Disajikan data berkelompok dari nilai statistika dan nilai matematika suatu kelas. Ketika nilai statistika berada dalam rentang nilai 90 sampai 99 dan nilai matematika berada dalam rentang 80 sampai 89, terdapat 5 mahasiswa. Ketika nilai statistika berada dalam rentang 90 sampai 99 dan nilai matematika berada dalam rentang 90 sampai 99, terdapat 3 mahasiswa, dan begitu seterusnya. Kemudian, dalam soal ini disuruh untuk mencari R, di mana U adalah nilai ujian matematika dan V nilai ujian statistika. Nah, teman-teman, langkah utama yang harus kita lakukan adalah membuat 5 kolom baru di samping tabel utama dan juga membuat 5 baris di bawah tabel utama. Kemudian, kolom 1 memuat informasi mengenai V, di mana V ini merupakan urutan dari statistika. Statistika memiliki banyaknya kelas sebanyak 5 kelas. Kemudian kita urutkan dengan nilai tengah 0. Kemudian urutan ke atas bernilai positif dan ke bawah bernilai negatif. Untuk kolom kedua, memuat informasi mengenai V FV, di mana FV merupakan frekuensi dari V atau frekuensi dari statistika. 8 diperoleh dari penjumlahan 5 ditambah dengan 3. Kemudian 7 berasal dari penjumlahan 2 ditambah 1 ditambah 3 ditambah 1, dan begitu seterusnya. Pada kolom ketiga ini memuat informasi mengenai VFV, yaitu kolom 1 dikali dengan kolom kedua. 16 berasal dari perkalian 2 dikali dengan 8. 7 berasal dari perkalian 1 dikali dengan 7. Dan begitu seterusnya. Pada kolom keempat, memuat informasi mengenai V kuadrat FV. Ini merupakan kolom 1 dikuadratkan dikali dengan kolom kedua. 32 berasal dari 2 dikuadratkan dikali dengan 8. 7 berasal dari 1 dikuadratkan dikali dengan 7, dan begitu seterusnya. Untuk kolom kelima ini memuat informasi mengenai UVF.
22 berasal dari 5 dikali dengan 1 ditambah dengan 3 dikali dengan 2. Diperoleh hasil 11, kemudian kita kalikan dengan 2. Hasilnya 22. Kemudian untuk 3 berasal dari 2 dikali dengan negatif 1 ditambah 1 dikali dengan 0 ditambah 3 dikali dengan 1 ditambah 1 dikali dengan 2. Diperoleh hasil 3, kemudian kita kalikan dengan 1. Hasilnya 3. Dan begitu seterusnya. Kemudian, hasil ini merupakan penjumlahan dari tiap-tiap kolom. Lanjut, kita beralih ke baris. Pada baris ke-6 ini, berisikan informasi mengenai U. U merupakan urutan dari matematika, di mana matematika memiliki banyaknya 5 kelas. Nilai tengah 0 dengan urutan 0, kemudian untuk ke kanan bernilai positif 1, 2, kemudian untuk ke kiri dengan urutan negatif, negatif 1, negatif 2. Pada baris ke-7, memuat informasi mengenai FU, yaitu frekuensi dari U, atau frekuensi dari matematika. 4, berasal dari penjumlahan 1 ditambah dengan 3. Kemudian 15, berasal dari penjumlahan 2 ditambah 6, ditambah 5, ditambah 2, dan begitu seterusnya. Untuk baris ke-8, memuat informasi mengenai UFU, yaitu kolom ke-6 dikali dengan kolom ke-7. Negatif 8 berasal dari negatif 2 dikali dengan 4. Negatif 15 berasal dari negatif 1 dikali dengan 15. Dan begitu seterusnya. Untuk baris ke-9 berisi tentang U kuadrat FU, yaitu baris ke-6 dikuadratkan dikali dengan baris ke-7. 16 berasal dari negatif 2 dikuadratkan dikali dengan 4. Kemudian 15 berasal dari negatif 1 dikuadratkan dikali dengan 15. Dan begitu seterusnya. Untuk baris yang terakhir, yaitu baris ke-10, memuat informasi mengenai UVF. 14 berasal dari 1 dikali dengan negatif 1 ditambah 3 dikali dengan negatif 2, hasilnya negatif 7, kemudian dikalikan dengan negatif 2, hasilnya 14. Untuk 7 berasal dari 2 dikali dengan 1 ditambah 6 dikali dengan 0 ditambah 5 dikali dengan negatif 1 ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 2, hasilnya negatif 7, kemudian dikalikan dengan negatif 1, hasilnya 7. Begitu seterusnya. Dan ini merupakan penjumlahan dari tiap-tiap baris. Nah, setelah diperoleh angka-angka dari hasil kolom dan baris tadi, kita masukkan ke dalam rumus.
R sama dengan N, yaitu 55 dikali dengan jumlah UVF, yaitu 48, dikurangi dengan jumlah UFU, yaitu 3, dikali dengan jumlah VFV, yaitu negatif 4, dibagi dengan akar N, yaitu 55, dikali jumlah U kuadrat FU, yaitu 65, dikurangi dengan jumlah UFU kuadrat, yaitu 3 kuadrat, dikali dengan akar N, yaitu 55 dikali dengan jumlah V kuadrat FV, yaitu 80, dikurangi dengan jumlah VFV kuadrat, yaitu negatif 4 kuadrat. Kemudian 2640 ditambah 12 dibagi dengan akar 3575 dikurangin 9 dikali dengan akar 4400 dikurangi 8. Kemudian diperoleh R sama dengan 2652 dibagi dengan 59,72 dikali 66,21. Diperoleh R sama dengan 2652 dibagi dengan 3953,9. Hasilnya 0,67. Dari perhitungan tersebut, diperoleh bahwa nilai matematika dan statistika memiliki hubungan positif yang cukup kuat, yaitu sebesar 0,67. Artinya, mahasiswa yang memiliki nilai statistika tinggi cenderung akan memiliki nilai matematika yang tinggi pula, dan begitu sebaliknya. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.